Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Jumpa kembali pada channel saya, Totoib, channel yang membahas informasi seputar dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi informasi masih seputar tentang pengelolaan kinerja pada PMM. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk menjelaskan mengenai bukti dukung apa saja yang ada pada RHK pengembangan kompetensi. Nah, seperti yang kita ketahui pada bagian pengelolaan kinerja guru PMM itu ada bagian pengembangan kompetensi, yang mana di dalamnya kita itu diminta untuk memilih RHK pengembangan kompetensi dengan minimal poin 32 dan maksimal poin adalah 128. Nah, namun demikian, RHK yang kita pilih ini ada jumlahnya 18 dan ini berbeda-beda masing RHK-nya. Misalkan yang ini, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan studi banding lapangan selesaikan bidang pendidikan. Ini nilainya 4 poin. Bukti dukungnya sertifikat. Target kuantitasnya ini ada maksimalnya masing-masing. Misalkan untuk yang RHK ini maksimalnya adalah 7. Nah, kalau saya pilih yang lain, misalkan ini sebagai narasumber berbagai praktik baik, ini cuma 4. Jadi masing-masing RHK ini memiliki bukti dukung dan juga target maksimal kegiatannya sendiri-sendiri, juga catatannya sendiri-sendiri. Nah, tentu kita dalam menyusun RHK ini juga harus memperhitungkan itu. Jadi tidak hanya sekedar memilih, tapi kita juga memperhitungkan bukti dukung dan apakah kita mampu, bisa atau tidak memakai RHK tersebut. Oke, Bapak Ibu silakan simak video ini sampai selesai agar Bapak Ibu bisa untuk menentukan RHK mana yang sekiranya cocok dengan Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak tertinggal informasi seputar dunia pendidikan di channel saya. Baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan mulai dari dasar hukumnya terlebih dahulu, supaya tidak ada salah persepsi di sini ya. Sebenarnya kalau kita mau melihat poinnya, kalau kita mau ini, bagaimana poin ini dihitung kalau kita klik, itu sebenarnya nanti akan diarahkan ke bagian pusat informasi. Di sini ada rincian masing-masing RHK beserta catatan, bukti dukung, dan poin statisnya. Ada 18 ya Bapak Ibu. Dasarnya ini adalah Perdirjen GTK nomor 7607 tahun 2023. Nah, dasarnya adalah Perdirjen ini Bapak Ibu. Nah, di sini juga sudah ada jelas. Jadi, RHK pengembangan diri itu dibagi menjadi 5 kategori Bapak Ibu sebenarnya ya. Jadi, misalkan yang nomor 1 ini kategorinya adalah kategori kontribusi terhadap komunitas. Kemudian kategori kedua adalah kontribusi terhadap sumber belajar. Kemudian yang ketiga adalah kategori non pelatihan. Berikutnya ada kategori pelatihan dan yang kelima adalah kategori pendidikan. Jadi ada 5 kategori itu. 18 RHK dibagi ke dalam 5 kategori. Nah, masing-masing kategori nanti ada karakteristiknya sendiri-sendiri. Nah, dalam video ini saya coba untuk menjelaskan itu ya Bapak Ibu. Di sini sudah ada di Perdirjen. Kemudian pada pusat informasi tadi juga sudah ada. Namun saya kira Bapak Ibu juga masih bingung sertifikatnya ini yang bagaimana, kemudian laporannya ini yang bagaimana, apakah semua RHK ini semua guru bisa untuk menggunakannya. Nah, saya akan mencoba menjelaskan masing-masing dari RHK ini ya Bapak Ibu. Jadi mohon untuk disimak dan semoga nanti Bapak Ibu bisa memahaminya. Oke. Nih, rincian RHK dan bukti dukungnya. Nah, ini dasarnya adalah dari Perdirjen ya Bapak Ibu, nomor 7607 tahun 2023. Nah,
Poin tersebut diperoleh dengan meraih RHK yang efektif dan berdampak bagi, nah ini yang penting. Jadi dalam kita memilih RHK pengembangan diri itu kita tidak semata-mata waton milih, hanya sekedar memilih. Tapi kita juga harus memikirkan dampaknya. Dampaknya kepada siapa? Ke diri sendiri, komunitas ataupun satuan pendidikan. Jadi kita milihnya itu ya harus yang berdampak, jangan cuma sekedar ikut milih RHK, misalkan ikut RHK diklat ataupun workshop semata-mata hanya untuk mendapatkan sertifikat, tidak. Tapi kita harus memikirkan dampaknya. Oke. Saya mulai dari penjelasan RHK yang pertama. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Nah, di sini ini catatannya adalah satu pelatihan beserta asik nyata setara 8 poin. Jadi yang dimaksud pada RHK yang pertama ini adalah pelatihan mandiri yang ada di PMM, yang kalau saya tidak salah sudah 40 lebih topik ya Bapak Ibu ya. Nah, topik-topik itu silakan Bapak Ibu pilih berdasarkan apa? Bisa minat Bapak Ibu ataupun hasil refleksi Bapak Ibu di tahun sebelumnya. Kan ada itu menu refleksi. Untuk cara bagaimana menggunakan menunya saya sudah buatkan videonya, silahkan cek pada list video saya. Seperti itu. Kemudian bukti dukungnya sertifikat topik, hanya sertifikat topik tanpa disertai laporan. Dan poin statisnya adalah 8. Maksudnya poin statis ini apa toh? Poin statis ini apabila Bapak Ibu melakukan RHK nomor 1 ini lebih dari satu kegiatan, maka poinnya ini akan dikalikan sejumlah kegiatan yang Bapak Ibu ikuti. Misalkan Bapak Ibu merencanakan 2 kegiatan atau 2 pelatihan mandiri pada periode ini, maka nanti poinnya adalah 2 kali 8 yaitu 16. Nah, keterangan cara memperoleh bukti dukungnya yaitu dengan mengerjakan topik pelatihan mandiri di PMM, disarankan berdasarkan hasil rekomendasi rapor pendidikan dan refleksi kompetensi tiap guru. Jadi jangan hanya sekedar milih topik bebas, enggak, tapi silahkan disarankan untuk yang memang berdampak ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Nah, catatannya ini satu observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian. Jadi ini nanti ada 2 ya. Jadi kita pelaku dan juga mengamati. Jadi kita diamati dan mengamati. Nah, bukti dukungnya apa? Bukti dukungnya adalah laporan hasil observasi. Nah, kemudian bagaimana cara kita memperolehnya? Yaitu laporan bersama baik observer ataupun observee atau observer berisi tentang observernya, lembar pengamatan sebelum praktik, lembar pengamatan saat kegiatan, lembar setelah pengamatan. Nah, ini non PMM ya, atau bisa dilakukan di intrasekolah, di lingkungan sekolah. Untuk format laporan observasinya ini sementara belum ada format khusus. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan format-format yang sudah pernah Bapak Ibu gunakan terlebih dahulu sambil menunggu siapa tahu nantinya ada format khusus seperti itu. Kemudian RHK yang ketiga, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Nah, ini catatannya adalah 3 kegiatan setara 36 poin. Jadi satu kegiatan itu berarti nilainya adalah 12 poin dan minimal harus 3. Nah, sebagai penggerak komunitas ya Bapak Ibu, bukti dukungnya hanya sertifikat penggerak komunitas. Nah, sertifikat penggerak kombel ini 3 kali dijadikan 1 PDF. Jadi sertifikatnya itu per kegiatan kita jadikan 1 dengan ukuran maksimalnya 10 MB. Lah, siapa yang mengeluarkan sertifikat penggerak kombel ini? Dikeluarkan oleh komunitas belajar. Lah, syarat menjadi penggerak kombel itu tidak harus guru penggerak. Jadi guru biasa juga bisa, tapi ada syaratnya yaitu
Menuntaskan pelatihan mandiri, topik kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar, baru bisa membentuk Kombel dengan mengisi formulir pendaftaran jenis Kombel. Ini yang untuk di PMM ya Bapak Ibu. Jadi penggerak Kombel di PMM-nya. Nah, kemudian kalau jenis Kombelnya ini intrasekolah, satu anggota sekolah, antar sekolah, atau regional dan nasional, cakupan yang lebih luas. Jadi RHK ketiga ini bisa Bapak Ibu pilih apabila Bapak Ibu menjadi seorang penggerak Kombel komunitas belajar. Sebenarnya ini baik di PMM ataupun di intrasekolah. Kalau di intrasekolah nanti sertifikat yang mengeluarkan adalah kepala sekolah. Kemudian yang keempat, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber, berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum Merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Yang perlu saya garis bawahi di sini, narasumber berbagi praktik baik. Nah, catatannya adalah satu kegiatan berdurasi 2-3 jam yang setara dengan 8 poin. Bukti dukungnya cukup sertifikat saja. Sertifikat sebagai narasumber tentunya. Nah, kemudian poin statistiknya 8 ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti 2 kegiatan berarti akan mendapatkan 16 poin. Nah, bagaimana kita memperolehnya? Nah, sertifikat narasumber ini diperoleh dari komunitas belajar tempat berkegiatan ataupun juga ketika menjadi narasumber terkait IKM dan PDB baik secara daring maupun luring. Cakupan IKM-nya kurikulum KSP, diferensi PBM, perencanaan PBM, asesmen. Jadi materinya ini. Ataupun yang lainnya, cakupan PDB-nya telaah rapor pendidikan, melihat akar masalah. Jadi intinya menjadi narasumber yang ada hubungannya dengan implementasi kurikulum Merdeka dan PDB tadi adalah perencanaan basis data ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi bisa ini misalkan di KKG Bapak Ibu menjadi narasumber untuk berbagi praktik baik di sana. Nah, silahkan minta ke ketua KKG-nya untuk diberikan sertifikatnya. Tapi pelaksananya ini juga harus memiliki laporan kegiatan untuk mempertanggungjawabkan benar-benar kegiatan itu dilaksanakan. Jadi nanti takutnya dengan dimudahkan seperti itu Bapak Ibu cuma minta sertifikat padahal kegiatannya nggak ada. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi ada laporan tidak di-upload tapi itu menjadi sebuah pertanggungjawaban bagi penyelenggara. Begitu. Kemudian RHK yang kelima, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Kalau yang nomor 4 tadi adalah narasumber, kalau yang nomor 5 ini adalah peserta. Nah, ini yang paling mudah ya Ibu. Cuma datang, duduk, memperhatikan, nanti dapat sertifikat. Nah, seperti itu. Kegiatannya, satu kegiatan durasinya 2-4 jam. 2-3 jam yang setara 4 poin. Bukti dukungnya hanya sertifikat. Dan ini komunitas belajarnya tidak hanya komunitas belajar yang dari PMM. Kalau PMM nanti kan berarti bentuknya webinar ya. Nah, kalau yang luring bisa sebenarnya Bapak Ibu. Ya KKG tadi bisa ataupun intrasekolah bisa, nanti yang mengeluarkan adalah kepala sekolah. Tentunya tidak harus ada laporan, tapi laporannya nggak ikut diupload di PMM, tapi sebagai bukti di sekolah untuk mempertanggungjawabkan bahwa kegiatan itu benar-benar dilakukan. Seperti itu. Kalau di webinar berarti ya sertifikat webinar. Kan kalau Bapak Ibu lihat di PMM itu kan ada itu pencarian webinar. Silakan pilih kombel-kombel atau komunitas belajar yang aktif untuk menyelenggarakan webinarnya. Ya silakan pilih webinarnya yang memang benar-benar Bapak Ibu butuhkan. Jangan hanya sekedar ikut. Sekali lagi, pilih yang berdampak baik bagi diri Bapak Ibu, bagi lembaga ataupun bagi komunitas. Gitu. Nomor 6, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak, ini saya blok, ataupun pelatihan manajerial kepala sekolah. Ini catatannya adalah satu kegiatan durasinya 3-6 bulan setara 128 poin. Langsung maksimal ini. Nah, seperti itu. Kemudian sertifikat yang
akui adalah sertifikat tahun berjalan. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui terlebih dahulu. Jadi meskipun yang dibutuhkan itu cuma sertifikat, tapi sertifikat yang diakui adalah sertifikat pada periode berjalan. Nah, ini banyak yang salah persepsi juga Bapak Ibu. Jadi kemarin ada yang menginfokan bahwa sertifikat yang diakui untuk periode ini mulai dari Februari, karena Januari ini kita perencanaan. Sedangkan pada perdirjennya saja sudah jelas dikatakan pada bab 4 tentang pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja, pasal 22 ayat 1 ya. Guru dan kepala sekolah melaksanakan rencana kinerja setelah SKP ditetapkan. Berarti ini kan di akhir Januari, maksimalkan tanggal 31 Januari. Berarti di awal Februari ya ditetapkannya. Kemudian nomor 2, pendokumentasian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi pendokumentasian pelaksanaan kinerja tadi ini dilaksanakan secara periodik pada rentang bulan Januari. Jadi meskipun di Januari ini Bapak Ibu baru merencanakan, sertifikat kegiatan yang Bapak Ibu peroleh di Januari sudah bisa digunakan untuk dinilaikan pada periode ini. Ini mematahkan ya. Jadi mematahkan asumsi mulai dari Februari pelaksanaan ya. Jadi yang mematahkan bukan saya yang bilang loh ini, tapi dari perdirjennya langsung jelas di sini. Seperti itu. Berarti untuk guru penggerak yang angkatan kemarin apakah bisa? Yang lulusan tahun 2023 tentu tidak bisa untuk digunakan di tahun ini. Dan itu menjadi sebuah catatan pengembangan diri Bapak Ibu, nantinya dimasukkan ke My ASN. Seperti itu. Nah, untuk yang angkatan 9 ini juga masih simpang siur, bimbang ya. Apakah benar di bulan Juni itu bisa terbit atau belum sertifikatnya? Maka spesial untuk yang angkatan 9 ini masih tanda tanya. Kemudian RHK nomor 7, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau BIMTEK, Diklat atau BIMTEK yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan. Ingat ya, ini di bidang pendidikan, bukan kayak yang mengeluarkan adalah Kemdikbud, bukan. Tapi bidangnya pendidikan. Ya, kalau kita logika masa iya guru ikut BIMTEK pertanian dan mau dinilaikan pada pengelolaan kinerja kan ya nggak mungkin. Seperti itu loh Bapak Ibu. Jadi ini juga kemarin banyak yang salah persepsi. Ada kata-kata di bidang pendidikan ini terus diasumsikan bahwa ini yang mengeluarkan adalah Kemdikbud. Bukan, ini adalah bidangnya. Bidang yang diikuti, bidang pelatihan ataupun BIMTEK yang diikuti. Kegiatannya durasinya 2-3 hari, setara 8 poin. Hanya sertifikat tanpa laporan kegiatan, Ini juga statis. Jadi Bapak Ibu mengikuti 2 diklat atau 2 BIMTEK nanti berarti dikali 2. Nah, cara memperolehnya gimana? Mengikuti pelatihan diklat, workshop, BIMTEK, baik yang diselenggarakan oleh LPTK, BPGP, BPPMP, ataupun lembaga resmi pendidikan, misalkan dinas pendidikan, ataupun yang lainnya, atau yang bersifat swasta ya. Tapi yang mohon yang terpercaya. Dan ini kemarin ada himbauan langsung dari tim PMM, diharapkan tidak mengikuti pelatihan-pelatihan yang berantai. Nah, seperti itu. Dan ini non PMM ya Bapak Ibu, jadi bukan lewat aplikasi PMM-nya, jadi di luar PMM. Kemudian RHK yang nomor 8, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja dan atau bidang lain yang relevan. Catatannya satu kegiatan durasinya 2-4 minggu, setara 24 poin. Buktinya hanya sertifikat keikutsertaan ya. By name ini harus nama. Kemudian caranya bagaimana? Nah ini praktisi mengajar Kemdikbud yang diseleksi oleh tim yang diminta oleh universitas baik negeri atau swasta. Praktik magang lain yang relevan. Misalkan magang apa? Yang relevan dengan tugas bagi guru ya tentunya ya. Bukan magang yang di luar tugas bagi guru. Nah ini di luar PMM bisa melalui seleksi Kemdikbud atau yang relevan di bidang pendidikan yang lainnya. Ini saya kira sulit untuk Bapak Ibu guru ya. Jadi silakan pilih-pilih saja RHK yang mudah. Tadi seperti yang RHK nomor 7 ini mudah, yang nomor 5 tadi juga mudah. Kita lanjut ke RHK nomor 9. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan.
Kalau di RHK nomor 7 tadi ini adalah diklat. Kalau yang di sini adalah seminar lokakarya. Satu kegiatan setara 4 poin. Jadi ini seminar-seminar ya Bu, baik luring maupun daring webinar seperti itu. Jadi bisa dilihat dari perbedaannya nanti adalah lama pelaksanaannya. Biasanya kalau seminar itu kan sehari selesai. Biasanya waktunya cuma 2-3 jam atau berapa, sehari selesai. Kalau yang BIM diklat itu kan nggak sehari selesai lah. Mungkin itu perbedaan secara esensialnya di situ. Ini juga di luar PMM. Kemudian yang RHK nomor 10, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya dalam berbagai wadah atau ajang. Nah, di sini satu penghargaan setara 12 poin dan bukti dukungnya adalah piagam penghargaannya itu. Misalkan ini menjadi juara 1-3 kompetensi yang disarankan minimal tingkat kabupaten. Baik ini kalau tingkat kecamatan atau bahkan tingkat gugus ya jangan dimasukkan ya Bapak Ibu. Jadi yang disarankan itu dari tingkat kabupaten. Nah, untuk ajangnya bebas. Yang penting ada relevansinya dengan pendidikan. Misalkan lomba penulisan puisi, lomba PTK, lomba esai, lomba pembuatan video pendidikan. Nah, ini yang sering ya. Video pembuatan pendidikan ini biasanya kalau HUT PGRI atau Hari Pendidikan itu biasanya ada. Seperti itu. Ataupun yang diselenggarakan oleh universitas-universitas yang ada di Indonesia. Nih nomor 10. Bagi Bapak Ibu yang sering mencari tantangan ini bisa nih. Oke, nomor 11. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Ini tidak sembarangan. Jadi RHK nomor 11, nomor 12, nomor 13 ini tidak sembarangan guru bisa. Jadi ada syarat-syaratnya. Nih. 10 aksi nyata setara 6 poin. Jadi Bapak Ibu itu harus menelaah 10 aksi nyata untuk bisa dilakukan. Dan nanti buktinya adalah laporan hasil penelaahan. Ada formatnya sendiri. Nah, siapa yang bisa menjadi penelaah? Penelaah ini adalah hasil dari seleksi ya. Seleksi tim PMM melalui aplikasi PMM. Nah, kapan seleksinya dibuka? Ini tidak bisa disampaikan jadwal secara resminya, secara tentunya. Jadi ini sewaktu-waktu dibuka. Tapi tidak semua guru itu bisa mendaftar, ada syaratnya. Syaratnya adalah telah tuntas minimal 7 topik aksi nyata. Kalau sudah tuntas 7 topik aksi nyata, nanti Bapak Ibu bisa tuh ada pemberitahuan di PMM-nya untuk mendaftarkan diri sebagai penelaah, dan itu pun diseleksi. Untuk saat ini tim penelaah ini baru part 1 dan itu pun belum lulus ya Bapak Ibu. Jadi masih tahap awal. Jadi untuk yang RHK nomor 11, 12 dan 13 ini kan sama semua penelaah. Bedanya kalau yang 11 ini aksi nyata, kalau yang 12 ini cerita praktik, kalau yang 13 ini adalah perangkat ajar. Semuanya ini tim penelaah ini adalah orang atau guru yang dipilih oleh PMM berdasarkan hasil seleksi. Ya, seperti itu. Jadi tidak semua guru bisa. Kemudian RHK nomor 14, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Nah, syaratnya adalah satu cerita praktik yang terbit di PMM setara 12 poin. Nah, Bapak Ibu, apabila punya cerita praktik baik, silakan diupload ke PMM. Ya Bapak Ibu, tapi ada syaratnya juga itu. Syaratnya harus diselesaikan beberapa topik, nanti baru terbuka dashboard untuk ini ya. Untuk menjadi guru yang bisa untuk upload praktik baik, upload perangkat ajar itu ada minimal syaratnya. Nah, ini syaratnya adalah cerita praktik baik yang terbit di PMM. Jadi penyusunnya ini baik dari hasil penelitian tulisan cerita praktik baik, cohort, ataupun yang lainnya. Biasanya nanti linknya itu bunyinya seperti ini, ada kata-kata cerita praktik. Nah, biasanya seperti itu. Ini enggak semua guru juga bisa, jadi hanya tertentu ya. Kalau yang RHK nomor 15, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar. Nah, ini sama juga. Kalau yang 14 tadi adalah cerita praktik baik, kalau yang 15 ini adalah penyusun perangkat ajar. Ini pun belum semua guru bisa upload, ada syarat minimalnya, harus menyelesaikan, saya lupa,
berapa topik gitu, dan topiknya topik-topik tertentu yang tentunya topik kurikulum merdeka itu harus selesai dulu, baru nanti menu untuk ini fitur perangkat ajar PMM-nya, menu uploadnya itu nanti akan muncul seperti itu. Kemarin seperti itu di pelatihan saya. Lalu kalau ada salah mau dikoreksi di kolom komentar ya Bapak Ibu. Kemudian RHK nomor 16. Oh sebentar. Jadi perangkat ajar di sini tidak hanya tidak hanya terbatas pada modul ajar, tapi bisa bahan ajar ataupun modul proyek. Seperti itu. LKPD pun masuk di sini, masuk di perangkat ajar ini. Nah, ini syaratnya ternyata ini, kontributor tuh menyelesaikan topik pelatihan mandiri Kurmer Merdeka Belajar Perencanaan Pembelajaran P5. Kontributor yang masuk ke ruang kolaborasi akan mengirimkan perangkat dan akan dikurasi oleh tim kurator PMM. Seperti itu. Jadi ada syaratnya. Jadi dashboard kontributornya ini Bapak Ibu kalau belum pernah menyelesaikan topiknya nggak muncul. Seperti itu ya. Jadi ini nggak semua guru bisa. Tapi semoga di tahun 2024 periode 2 nanti semua guru udah bisa. Jadi monggo semangat untuk menyelesaikan topik-topik pelatihan yang ada di PMM. Kemudian RHK nomor 16, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan. Nah, ini kalau biasanya apa ya? Referensi jempolan apa ya kalau sekarang ya? Referensi jempolan, betul, referensi jempolan ya kalau sekarang. Nah, ini juga nanti kontennya itu yang milih juga tim PMM. Jadi tugas Bapak itu nanti upload, hasil uploadan Bapak Ibu nanti akan diseleksi oleh tim PMM yang akan dijadikan menjadi referensi jempolan. Ini juga nggak semua guru bisa ini. Nggak semua guru bisa karena kesempatannya terbatas. Nomor 17, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru. Ini satu kegiatan durasinya 2-3 jam. Nah, buktinya cukup sertifikat saja. Misalkan Bapak Ibu menjadi pengajar praktik, mentor, trainer, sesuai bidang yang dikuasai. Dibuktikan juga dengan pendukung sertifikat sebagai pengajar praktik. Jadi ada sertifikatnya ya Bapak Ibu. Ini bisa non PMN. Jadi misalkan sekolah Bapak Ibu itu nanti sudah ditunjuk menjadi coach atau mentor oleh kepala sekolah, ini juga bisa. Ya, juga bisa, ataupun di tingkat KKG, kecamatan, Bapak Ibu ditunjuk menjadi mentor tetap, maka bisa disebuti. Ini mentor dengan narasumber beda ya. Kalau narasumber itu kan sifatnya tidak melekat, jadi cuma waktu pelaksanaan itu. Kalau mentor itu melekat, mentor itu ya selamanya, misalkan dibutuhkan ya jadi mentor seperti itu. Kemudian RHK yang terakhir 18 adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi guru. Nah, kalau yang 17 tadi adalah mentornya, coachnya yang memberikan petunjuk, lah sedangkan yang 18 ini pesertanya. Nah, kalau ini semua guru bisa ya, tanpa punya skill-skill tertentu. Ini Bapak Ibu kan kalau peserta ya cuma datang, mengikuti kegiatan, memahami materi, kemudian nanti dapat sertifikat, cuma seperti itu. Peserta kegiatan coaching, coaching klinik, nah seperti itu ya. Oke, itu tadi penjelasan 18 RHK beserta dengan bukti dukung yang dibutuhkan dan syarat-syaratnya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan kemarin. Ada juga yang menanyakan, kita kan diminta minimal 32 dan maksimal 128. Misalkan kita dalam pembuatan penyusunan ini, penyusunan RHK itu misalkan kita dapat 40 poin, tapi dalam kenyataannya kita hanya bisa merealisasikannya 32, itu seperti apa? Kan kalau kita lihat 32 itu sudah minimal, padahal kita rencanakannya 40, tapi kita cuma dapat 32. Kalau secara sistem itu nggak ada masalah lagi, secara sistem ya. Tapi itu akan menjadi sebuah pertanyaan besar terhadap keintegritas Bapak Ibu. Jadi kalau saya bisa mengutip kata-kata itu seperti ini. Lakukan apa yang kita rencanakan dan jangan melakukan apa yang tidak kita rencanakan. Jadi kalau kita merencanakan 40 ya kita lakukan. Itu nanti pertanggungjawabannya kepada perilaku kinerja bagian integritas. Jadi kalau kita merencanakan 40 kok kita cuma dapat 32, berarti integritas kita dipertanyakan. Dan itu nanti yang menilai adalah kepala sekolah.
ya memang secara sistem sudah memenuhi minimal 32, tapi kan secara pelaksanaan progres persentase ketercapaian Bapak Ibu kan kurang, nggak 100%, padahal yang diharapkan adalah 100%. Sebaliknya, apabila Bapak Ibu kok membuatnya cuma 32, tapi dalam pelaksanaannya Bapak Ibu bisa mampu bahkan sampai 50 poin pelaksanaannya, itu seperti apa? Boleh apa tidak? Kalau secara sistem tidak masalah, tapi cara integritas tadi juga dipertanyakan. Loh, bukannya itu malah lebih bagus? Tidak. Yang namanya integritas itu berarti kita bicara apa yang kita janjikan, yaitu yang kita kerjakan. Jadi mohon untuk dikerjakan sesuai dengan rencana. Jangan kayak rencananya 32 mengerjakan 50. Jangan. Dan ini nggak ada sistem cicil ya Ibu. Jadi nggak ada sistem cicil. Oh, nyicil dulu untuk periode berikutnya, nggak bisa. Jadi periode berjalan yang mengerjakan periode berjalan. Seperti itu. Makanya kalau pelaksanaan DPMM ini direncanakan dengan baik, saya kira tidak akan mengganggu proses belajar mengajar Bapak Ibu di kelas. Karena kalau sudah targetnya tercapai, ya udah, nggak usah ngoyo untuk mengejar poin yang lebih tinggi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mohon sekali lagi perlu digarisbawahi, jangan kerjakan apa yang tidak kita rencanakan, tapi kerjakan apa yang sudah direncanakan. Nah, itu sebagai salah satu guru yang memiliki integritas. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau ada kesalahan dalam saya penyampaian materi ini, silahkan dikoreksi pada kolom komentar. Kita diskusi bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.